Oke, saya langsung saja ke materinya. Ya, sesuai rencana, hari ini saya mau share mengenai toleransi dan SWOT. Ya, jadi kalau sebelumnya kita sudah bahas mengenai gambaran umum ya, jadi pertemuan pertama itu tentang gambaran umum. Metrologi ya. Kemudian di pertemuan kedua kita membahas mengenai kesalahan pengukuran ya. Dan hari ini materi ketiga kita bahas toleransi dan SWOT. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa proses manufaktur, jadi proses manufaktur yang kita ketahui itu dan juga proses pengukuran, bukan hanya proses manufaktur tapi proses pengukuran itu mengandung selalu pasti ada kesalahan. Ya, kita bahas ya kemarin waktu kita bahas kesalahan pengukuran, waktu kita bahas gambaran umum, kita bahas itu ya. Di gambaran umum kita sempat membahas tentang kenapa produk itu harus diberi toleransi ya. Banyak alasannya. Waktu itu kita bicara mengenai proses manufaktur ya. Kita bicara mengenai mesin. Mesin itu kalau bicara mengenai mesin ini ada komponen. Komponen itu dirakit gitu ya. Rakitan dari sekian banyak komponen di mesin ada ratusan, mungkin ada ribuan. Ya itu pasti ada salahnya. Kemudian dari proses proses pemesinannya, gerakan mesin, dari panas, dari keausan pahat, dari macam-macam kita udah bahas. Ya istilahnya kalau itu semua dikumpulkan, maka proses manufaktur itu pasti ada salahnya. Demikian juga ketika kita membahas pengukuran. Nah ini kalau membahas pengukuran nanti sumbernya banyak lagi. Ada dari alat ukurnya, ada dari benda ukurnya ya atau benda kerjanya, ada dari lingkungan, ada dari manusianya gitu ya, atau operatornya dan macam-macam. Nah, sehingga produk itu perlu diberi toleransi. Nah, jadi itu alasannya kenapa harus ada toleransi karena toleransi itu sebetulnya memberikan kelonggaran kepada proses manufaktur ya untuk diberikan ya tentunya ada batasnya diberikan maksudnya kelonggaran ada batas atas gitu ya dan ada batas bawahnya ya tergantung toleransinya. Toleransi itu sebetulnya bisa batas atas bawah atau bisa dibatasi bawahnya saja atau bisa dibatasi atasnya saja kali. Kalau dibatasi atasnya saja nggak boleh lebih dari sekian. Misalnya kekasaran permukaan. Nah, dia nggak boleh lebih kasar dari nggak boleh lebih kasar dari N5 misalkan. Lebih halus boleh. Nah, itu artinya batasnya batas atas saja. Tapi ada yang dibatasi batas bawah saja.
nggak boleh lebih kecil dari sekian. Lebih besar boleh. Nah, tapi ada yang batas atas bawah. Nah, itu toleransi. Nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi ini baru pengantar saja. Kita masuk ke isinya. Nah, apa sih toleransi itu? Atau kita batasi di dimensional tolerance atau toleransi ukuran atau toleransi dimensi adalah perbedaan antara dua harga batas, dua harga batas atau two permissible limit, di mana ukuran atau jarak permukaan atau batas geometri dari suatu komponen harus terletak. Ya, misalkan, nah, ukurannya ini. Nah, ini tebalnya, misalkan tebalnya 20. Nah, batasnya dibatasi, dia boleh lebih besar, tapi nggak boleh lewat dari 20,5 misalkan. Boleh lebih kecil, tapi jangan sampai lebih kecil dari 19,5. Nah, ini batasnya berarti. Jadi antara dua batas yang diizinkan. Jadi batas atas, batas bawah. Jadi perbedaan antara dua harga batas. Nah, ini 19,5 dan 20,5. Di mana ukuran atau jarak permukaan dari suatu benda atau produk atau komponen itu harus terletak. Jadi dia diizinkan kalau ukurannya tidak lebih dari 20,5 dan tidak kurang dari 19,5. Nah, kedua harga batas toleransi dapat dinyatakan sebagai penyimpangan terhadap ukuran dasar. Nah, ini ukuran dasarnya berapa? Ukuran dasarnya 20. Penyimpangannya berapa? Plus 0,5 dan minus 0,5. Sehingga ini kalau apa diterjemahkan 20 plus 0,5 jadi 20,5, ini batas atasnya. 20 minus 0,5 adalah 19,5, itu batas bawahnya. Jadi ini yang dinyatakan oleh pernyataan kedua ini. Jadi dinyatakan sebagai penyimpangan, ini penyimpangannya, terhadap ukuran dasar. Nah, ini ukuran dasarnya. Nah, ini disebut sebagai ukuran dasar. Nah, ini yang disebut sebagai penyimpangan atau toleransinya. Ya, sedapat mungkin ukuran dasar itu dinyatakan dalam bilangan bulat. Jadi normalnya ini bilangan bulat. Jadi jarang sekali di bawahnya itu misalkan 20,25 plus minus berapa gitu. Nah, ini saya sih pernah lihat gambar yang seperti ini, tapi ini nggak lazim. Ada gambar teknik yang seperti ini, tapi ini tidak lazim. Dan jarang sekali saya menemui yang seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut ke slide kedua. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung nyalakan mic saja ya, langsung komen saja ya. Oke, nah, Anda coba perhatikan gambar ini. Gambar ini itu adalah pasangan antara lubang. Jadi lubang ini yang besar ini yang diameternya lebih besar ya, yang ini lubang.
Kemudian yang lebih kecil itu adalah poros. Ya, berarti yang poros yang ini. Ini poros. Ya, ini untuk menunjukkan keandanya. Di proyeksinya sebelah kanan berarti ini porosnya. Ya. Yang lebih besar, yang ini lubangnya. Saya rasa ini mudah dipahami ya. Ya berarti ini, nah yang ini adalah lubang gitu ya. Oke. Jadi gambar ini akan menjelaskan ke Anda nanti apa sih sebetulnya atau toleransi itu seperti apa sih? Ya, kita coba lihat satu persatu. Oke. Nah, kita lihat yang lubang dulu. Atau lebih mudah kita lihat yang poros dulu ya. Nah, poros ini kalau Anda lihat ini ada ukuran minimum. Jadi ini adalah diameter minimum yang saya garis merah. Jadi ukuran minimumnya adalah ini ke sini ya. Nah, di sini ditunjukkan di sebelahnya. Nah, ini adalah ukuran minimumnya. Sorry, biasa. Ini ukuran minimumnya. Dan ini disebut sebagai diameter minimum. Nah, sementara yang di luar, berarti yang ini, berarti dari bawah sampai atas, ini adalah ukuran maksimum. Nah, selisih antara diameter maksimum dengan diameter minimum ini disebut dengan toleransi. Nah, ini. Nah, itu adalah toleransi. Demikian juga dengan gambar yang lubang ya. Jadi Anda lihat lubang, berarti ini adalah sorry, ini adalah ukuran minimum dari sini sampai bawah ya. Di sini dinyatakan sebagai aduh ini geser sendiri ya. Aduh. Nah, ini adalah diameter minimum. Jadi antara bawah ke atas. Sementara yang kalau dari bawah ke sini, ini yang disebut sebagai diameter maksimum. Artinya apa? Artinya gini, artinya ukuran yang diperbolehkan untuk toleransi yang dimaksud di gambar ini itu adalah ini. Jadi asal masuk di dalam daerah biru ini, nah ini diperbolehkan. Demikian juga untuk yang tadi, untuk yang poros. Poros asalkan masih masuk di dalam daerah ini, yang saya arsir ini, itu boleh. Ya, jadi ini adalah daerah toleransi atau daerah di mana ukuran produk itu diperbolehkan atau diterima.
Nah, selisih antara diameter maksimum dan minimum yang diizinkan tadi, ini yang disebut sebagai toleransi. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, untuk mempermudah perhitungan, biasanya kita nah, kita membuat istilah-istilah ini ya, ada ES, ada ini. Tapi sebelum itu saya perlu tegaskan dulu ke Anda, apa yang tadi disebut sebagai ukuran dasar. Nah, jadi di dalam toleransi ini, ukuran dasar yang dimaksud adalah yang garis putus-putus ini. Ya, itu adalah ukuran dasar. Nah, ini ditulis, dinyatakan sini, ini ukuran dasar. Sehingga kalau Anda lihat, ya, selisih. Jadi kalau Anda lihat di sini, fokus ke porosnya, poros itu toleransinya kalau di gambar ini minus-minus ya, karena dia di bawah ukuran dasar. Sementara untuk yang lubang ini plus-plus. Jadi semuanya batas atasnya plus, batas bawahnya juga plus. Artinya plus itu di bawah 0. Karena ukuran dasar ini yang dianggap sebagai nolnya kan. Berarti toleransinya kalau di sini berarti ini plus juga. Tapi kalau toleransinya ada di sini, nah sini dan sini, nah ini minus. Ya, jadi daerah ini yang di sini, sorry, ini minus. Sementara yang ini daerah plus. Itu ya. Nah, sekarang Anda coba lihat. Yang dinamakan penyimpangan, nah ini ada penyimpangan. Penyimpangan itu adalah selisih antara diameter maksimum dengan atau diameter maksimum atau diameter minimum dengan ukuran dasar. Nah, contohnya ini. Anda lihat di bagian yang merah dulu. Di bagian yang merah itu ada penyimpangan atas. Berarti yang ini ya, penyimpangan atas garisnya. Dan saya ganti warna dulu. Nah, ini penyimpangan atasnya. Nah, selisih selisih antara diameter maksimum dengan garis hijau. Garis hijau itu adalah ukuran dasar. Ini yang disebut sebagai penyimpangan atas. Ya, saya tulis lagi di sini penyimpangan atas. Penyimpangan atas untuk lubang itu ditulis dengan ES. Penyimpangan atas lubang. Sementara untuk selisih antara ukuran dasar dengan diameter minimum ini disebut sebagai penyimpangan bawah atau ditulis dengan EI. EI disebut sebagai penyimpangan bawah dari lubang. Nah, poros juga sama. Jadi poros itu punya ketentuan yang sama. Jadi selisih antara ukuran dasar dengan diameter maksimum itu disebut sebagai penyimpangan atas. Tapi nulisnya berbeda, harus huruf besar.
Nah, ini penyimpangan atas terus penyimpangan atas dari poros. Nah, kemudian selisih antara diameter minimum dengan ukuran Maaf dasar. Pak, Ya. hilang Pak, keluar Pak, hilang Pak. Oke. Oke, baik. Terima kasih responnya. Tahu tadi kok tiba-tiba terus keluar sendiri, makanya saya juga bingung tadi. Sudah muncul lagi? Sudah Pak, sudah. Sudah. Pak. Oke. Sudah Pak. Ya, saya ulang ya. Jadi selisih antara penyimpangan bawah dengan ukuran dasar, berarti ini ya. Ya, sorry, saya kalau di gambar ini yang ini. Nah, kalau tadi kan ini penyimpangan atas dengan penyimpangan atas ini kadang terlalu sensitif, kadang terlalu mudah. Nah, tadi penyimpangan atas dengan ukuran dasar ini, sekarang penyimpangan bawah dengan ukuran dasar yang ini. Nah, ini disebut sebagai EI. EI adalah penyimpangan bawah poros. Ya, jadi ini yang harus Anda ingat. Pokoknya kalau penyimpangan atas itu mau poros, mau lubang itu pasti ES. Bedanya adalah hurufnya. Jadi kalau huruf jadi ini kalau atas itu pasti ES. Kalau bawah pasti EI. Sorry. EI. Ini yang huruf besar. Ya, ini yang EI. Bedanya itu saja. Jadi yang ini yang untuk lubang, ya, EI yang kalau huruf besar berarti untuk lubang. Yang huruf kecil berarti untuk poros. Ngafalinya gampang karena lubang itu kan umumnya biasanya lebih besar kan. Karena kalau nggak lebih besar kita nggak bisa masukin. Meskipun nanti pada aplikasinya ada yang lubang lebih besar daripada porosnya ketika ketemu dengan suean paksa. Tapi nanti kita bahas itu ya. Tapi kita yang umum. Kalau saya ngapalin gampang. Kalau Anda punya kulkas, itu kalau mau bikin es pasti di atas kan, di freezer-nya kan. Nah, pasti atas ya. Nah, gitu kan. Es itu pasti di atas. Ini kan di atas. Tinggal lubang gede, poros kecil. Itu saja. Nah, ini nanti istilah ini akan dipakai terus ya. Jadi tolong ini Anda ingat. Ya. Oke. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut. Kenapa sih kita belajar ESEI? Nah, nanti ada Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu yang Bapak tulis tadi yang apa nih? Yang 0, terus batas atas plus dan batas bawah minus. Itu maksudnya itu ya, Pak? Apa kayak semisal standarnya 20, terus apa penyimpangannya misal plus 0,5 dan plus 0,3. Ya, bisa seperti itu. Jadi maksudnya gini. Itu ya, Pak? Ada. Jadi toleransi itu
Bisa, jadi kalau Anda mungkin taunya toleransi itu kan plus minus ya, Ya, Pak. 0,5. Iya. Padahal kenyataannya toleransi itu nggak harus seperti itu. Jadi nanti kalau Anda sudah mulai baca gambar teknik yang lebih advance, Anda akan ketemu misalkan kayak gini. 0,05 ini plus lagi 0,01 gitu. Nah, kayak seperti ini kan. Ukuran dasarnya di sini, tapi dia toleransinya batasnya di sini sampai sini. Ini kan berarti plus-plus ini. Nah, ada toleransi yang minus-minus. Nanti saya bisa kasih contoh sih, beberapa mungkin nanti. Bisa diterima jawabannya? Bisa dipahami? Berarti gunanya ditaruh standar kayak gitu, misal ditaruh 20 itu buat apa, Pak? Maksudnya kenapa nggak ditaruhnya misal 20,03 gitu. Jadi kan ketahuan tuh, Pak, bahwa batas bawahnya 0,01 dan batas atasnya 0,03. Maksudnya kenapa nggak kayak gitu aja, Pak? Jadi, tadi kan sebisa mungkin ukuran dasar itu harus dinyatakan dalam bilangan bulat. Jadi, tadi yang saya tulis ini. Jadi harus bilangan bulat. Jadi nggak boleh ininya dinyatakan apa dalam apa bilangan desimal gitu ya. Kenapa ya? Karena kan umumnya kita merancang sesuatu itu kan bulat. 20, 40 gitu ya. Hanya nanti daerah toleransinya, Mas. Jadi ketika kita ketemu dengan misalkan ya, ketemu ini kan nanti kaitannya dengan suwean. Suwean itu apa? Nanti suwean itu apa? Kondisi ketika kita memasangkan dua buah komponen. Misalkan ada lubang dan ada poros. Nah, ini kan masing-masing harus diberi toleransi supaya nanti pasangannya itu bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi misalkan ini 20, ini 20. Kalau tidak dikasih toleransi, nanti kita nggak bisa merancang suwen seperti yang kita harapkan. Nah, suwen itu apa sih? Ya, nanti saya akan jelaskan suwen nanti. Intinya gini, kalau saya pingin ini nanti dipasangkannya sesak. Jadi kalau sesak itu misalkan gini, sesak itu masangnya harus pakai tekanan, dipres, gitu ya. Kemudian ketika sudah terpasang dia nggak bisa berputar lagi. Contohnya bearing gitu ya. Rumah bearing, bearing ke rumah bearing, itu kan harus dipres. Sehingga nanti ketika sudah terpasang dia nggak berputar. Nah, kalau dia longgar, maka nggak berfungsi dong bearingnya, karena bearingnya tidak terpegang dengan baik. Harusnya dia diam, kan bearing itu kan ada diameter luarnya, ada diameter dalam, kemudian di antaranya itu kan ada roda ya, apa namanya, ball bearing gitu ya. Ini ball bearing. Nah, bagian ini ke rumahnya itu kan nggak boleh berputar. Kalau dia ke rumahnya berputar, ini rumahnya misalkan dipasang gitu kan. Kalau dia berputar ya lama-lama rusak bearingnya. Dia harus diam antara ini dengan ini. Nah, itu kan harus dipres. Nah, ketika dipres, kalau ini misalkan 20 pas, maka ini harus lebih dari 20. Misalkan 20 plus 0,05 sampai plus 0,01 misalkan.
Masangnya gimana? Ya, bisa nanti dipres. Sengaja dipaksa supaya nanti ketika sudah terpasang ini menjepit. Jadi maksudnya seperti itu Mas. Jadi kenapa 20-nya bulat ya supaya kompak dengan ini ya. Jadi ini adalah diameter nominalnya atau ukuran dasar ini disebut sini, ukuran dasar. Kita harus sepakati dulu ukuran dasarnya berapa antara lubang dan porosnya. Kalau dibuat seperti tadi, ya nanti kita nggak punya ukuran dasarnya. Antara lubang dan porosnya jadi berbeda ukurannya. Dan lebih sulit nanti mendesainnya. Padahal ini ketika didesain ukurannya sama. Hanya toleransinya yang dibuat berbeda. Bisa dipahami? Baik Pak, bisa Pak. Sama ini sih Pak, saya mau Ya, silakan. Maaf, tidak terdengar. Bisa diulang kalau tadi? iya, saya mau ini Pak ngasih pemisalan. Semisal kayak saya ketemu dengan standar semisal 0,8 nih Pak. Terus batas atasnya plus 0,0 plus 0,25, terus batas bawahnya plus 0,15. Minus 0,15. Itu bagaimana tuh Pak? Itu kan nggak bilangan bulat tuh. Tapi standarnya 0,8. Jadi nggak bilangan bulat. Itu bagaimana tuh Pak? Kita 0,8. menyikapinya. Iya. Mas, 0,8. Ukuran bendanya 0,8. Iya, semisal ukuran bendanya 0,8. Terus Batas toleransinya toleransinya plus 0,25 dan minus 0,15. masuk akal nggak ini Mas? Jadi ukuran Saya berarti maksimumnya berapa nih? Berarti maksimumnya adalah 0,25. 0,8 tambah 0,25 0 berapa? 1,05 ya. Iya. Kemudian minimumnya berarti berapa? 8 kurang 15 0,65. Iya, Pak. Ada nggak kira-kira orang yang bikin desain kayak gini? Mungkin misal kayak diameter baut gitu Pak atau gimana? Ya, nggak mungkin juga Mas. Artinya gini ya, coba dibayangkan bahwa ukuran dasar dibandingkan dengan toleransinya itu jauh lebih kecil. Sorry, kebalik ya. Toleransi dibandingkan ukuran dasar itu jauh lebih kecil, Mas. Jadi ini kalau digambarkan sekian, tapi sebetulnya nggak sekian ya. Kalau Anda lihat ini kan toleransinya sekian, tapi sebetulnya enggak. Jadi kalau ukurannya 40 diameter 40, toleransinya itu cuma mikron ya. Misalkan plus atau plus minus 0,05. Kecil sekali, Mas. Kalau digambarin nggak kegambar seperti ini. Ini kayaknya gede banget. Tapi nggak segitu besar sebetulnya toleransi itu. Diameter 40 toleransinya kecil. Diameter 20 semakin kecil ukurannya biasanya toleransinya juga semakin kecil karena toleransi itu adalah fungsi dari ukuran dasar. Jadi dia bergerak. Artinya gini, artinya toleransi untuk ukuran 10 mili dengan 100 mili beda. Semakin besar ukurannya ya toleransinya juga semakin besar. Untuk kelas yang sama ya, karena kelas toleransi itu kan ada sedang, ada kasar, ada halus, ada sedang gitu ya, ada tengah-tengahnya. Itu dulu deh, bisa dipahami dulu nggak? Ya Pak, bisa Pak. Ya, jadi maksudnya kalau saya ngasih 20 ini 20 mili. Nah, toleransinya pasti kan 0, ya, 0,0, 0,0.
Kecil sekali. Jadi nggak mungkin kalau 0,8 toleransinya sekian. Ini hampir besar sekali. Artinya 0,8 itu ya apa 0,8 itu kecil sekali. Kamu nggak bisa ngukur. Benda 0,8 itu apa tipis sekali kayak kertas gitu. Apa lembaran. Kalau plat itu toleransinya nggak segitu juga. Ya, maksudnya gitu. Jadi sebetulnya nanti dengan apa penjelasan berikut-berikutnya mungkin akan lebih jelas. Ya, disimpan dulu. Nanti kalau belum ngerti juga ditanyakan lagi. Tapi coba diperhatikan dulu penjelasan berikutnya. Nah, Baik Pak, siapa? baik. Nah, ini kaitannya apa? Kenapa saya jelaskan toleransi terus itu karena ada fit atau suwean. Apa sih suwean itu? Jadi, nah saya ganti pan. Di suwean itu adalah apabila dua buah komponen akan dirakit. Jadi ini kata kuncinya ada dua komponen, kemudian dirakit atau diassembly. Hubungan yang terjadi, ini hubungannya, yang ditimbulkan oleh karena adanya perbedaan ukuran bagi pasangan elemen geometrik. Jadi elemen geometrik itu tadi ukurannya sebelum mereka disatukan. Jadi perbedaannya itu karena ada perbedaan ukuran ya sebelum mereka disatukan. Jadi memang sengaja ketika mereka sebelum disatukan, kalau ini ada lubang dan tadi misalkan ada poros gitu ya mau dipasangkan. Nah, ini sengaja dibuat berbeda ukuran geometriknya. Nah, inilah yang disebut sebagai suwean. Jadi, hubungan yang terjadi itu nanti ada beberapa macam, ada 3 macam hubungan yang terjadi. Ini hubungan yang terjadi tadi, ada suwean longgar, ada suwean pas, ada suwean paksa. Jadi hubungannya kenapa tadi ada ukuran dasar, kemudian ada toleransinya gitu ya, plus minus atau plus plus atau apa, supaya bisa diperoleh kondisi-kondisi ini. Yang pertama adalah suwean longgar. Apa itu suwean longgar? Atau clearance ya, clearance fit kalau bahasa Inggrisnya. Yaitu suwean yang selalu akan menghasilkan kelonggaran atau clearance. Jadi daerah toleransi lubang selalu terletak di atas daerah toleransi poros. Nah, tadi kan ada gambar gini kan? Oh, ini ukuran dasar. Kemudian ini toleransi bawah lubang, toleransi atas lubang. Nah, ini daerah toleransinya berarti segini kan? Nah, berarti kalau suwean longgar, maka daerah toleransi poros itu selalu di bawahnya. Misalkan porosnya di sini. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya lubang yang terbesar, ini ya, ini lubang terbesar ya, atau lubang terkecil pun, ini lubang terkecil, itu selalu lebih besar daripada poros terbesar. Nah, ini poros terbesar kan di sini. Apalagi poros terkecil yang di sini. Sehingga ini yang dinamakan longgar. Selalu ada kelonggaran. Nah, ini yang dinamakan kelonggaran. Sementara suwean pas, nah ini di mana apabila adalah suwean yang dapat menghasilkan kelonggaran ataupun kerapatan.
Jadi kalau tadi kuncinya di suean longgar itu selalu kelonggaran, ya, mau lubang terkecil ketemu poros terbesar masih longgar. Tetapi kalau suean pas itu bisa muncul kelonggaran, bisa muncul kerapatan. Kenapa? Karena daerah toleransi lubang dan daerah toleransi poros saling berpotongan atau saling menutupi. Nah, maksudnya gini, kalau daerah toleransi lubangnya di sini, ya, nah ini daerah toleransi lubangnya di sini, kemudian daerah toleransi porosnya berpotongan, nah seperti ini kan kalau berpotongan ini daerah toleransi kenapa selalu gini ya? Ah, sorry, ini yang salah apanya ya? Saya juga bingung kalau gini. Nah, ini yang daerah toleransi porosnya. Jadi nanti kesepakatannya kalau lubang itu arsinnya lebih jarang-jarang, kalau yang poros itu diarsin lebih rapat. Nah, kita lihat fokus ke sini. Kalau lubang terbesar, ini lubang terbesar, ini kan lubang terbesar ya, ketemu dengan poros terkecil, nah ini poros terkecil, di sini poros terkecil, maka selisihnya akan ketemu kelonggaran, KL ya, kelonggaran. Tetapi kalau lubang terkecil, ini lubangnya kecil kan, yang ini, ketemu poros terbesar, nah poros terbesar sini, jadi lebih besar porosnya kan? Artinya apa? Kalau lebih besar porosnya, maka sebetulnya ini ke sini itu adalah kita sebut sebagai kerapatan. Jadi kalau lubang terbesarnya ketemu dengan poros terkecil ketemunya longgar, kalau poros terbesar ketemu dengan lubang terkecil ketemunya rapat. Jadi suaian yang jenis kedua ini bisa menimbulkan kelonggaran maupun kerapatan. Nah, berbeda lagi dengan kondisi ketiga, suaian paksa. Nah, suaian paksa ini adalah suaian yang selalu menghasilkan kerapatan. Jadi, Anda ngapalinya gampang sekali. Nah ini, pokoknya kalau longgar itu menghasilkan kelonggaran, kalau suaian paksa itu menghasilkan kerapatan, kalau suaian pas itu bisa longgar, bisa rapat. Ya, atau interference ya. Kenapa kok seperti itu? Karena daerah toleransi lubang selalu terletak di bawah daerah toleransi poros. Bayangkan daerah toleransi lubangnya boleh sekian sampai lubang terbesarnya yang ini boleh sampai sini, lubang terkecilnya boleh sampai sini. Ini ngomong daerah toleransinya saja ya. Jadi ukuran dasarnya kan sudah di sini nih misalkan. Oh, ukuran dasarnya sudah ada di Oke. Nah, ukuran dasarnya sudah ada di sini misalkan. Ini daerah toleransi lubang.
Jadi artinya mulai dari ukuran dasar sampai sini daerah toleransinya. Nah, sementara porosnya itu lebih besar daerah toleransinya di atasnya. Jadi ukuran lubangnya mulai dari sini sampai sini terkecilnya. Nah, Anda bisa lihat di sini, kalaupun lubangnya kita ambil yang paling besar, nah yang paling besar kan di sini lubangnya, berarti ukurannya dari bawah sana sampai sini. Ketemu dengan lubang terbesar, ketemu dengan poros terkecilnya ini, di toleransi minimumnya. Nah, ukurannya kan dari sini sampai sini kan. Kalau Anda lihat ini masih tetap lebih besar porosnya kan. Meskipun kita nyari poros yang terkecil, ya kan? Dan kita juga nyari lubangnya yang terbesar gitu kan. Antara artinya dari toleransi yang bisa diterima, jadi misalkan kita punya 1000 produk gitu yang dibuat, tersebar merata, dari sekian itu ya daerah toleransinya untuk porosnya yang ini poros. Artinya kita cari yang terkecil, nah, ketemu dengan lubang yang terbesar. Nah ini karena toleransinya dibuat toleransi paksa, maka poros terkecil dan lubang terbesar pun masih lebih besar porosnya, sehingga masih ada, nah ini daerah apa ini namanya, interference ya, atau disebut kerapatan. Kenapa? Karena ini dipaksa. Nah, model memasangkan antara lubang dan poros yang dipaksa tadi, ini macam-macam juga caranya. Bisa dengan press, atau bisa dipanaskan, jadi lubangnya dipanaskan, maka dia akan memuai, kemudian ketika kalau kerapatannya besar sekali, maka lubangnya dipanaskan dulu sampai dia akan memuai ke ukuran tertentu, baru di press. Jadi pressnya enggak, tekanan pressingnya enggak seberat kalau dia tidak dipanaskan, karena ukurannya akan sedikit memuai. Nah, bisa juga porosnya yang didinginkan menggunakan nitrogen cair misalkan, dia akan menyusut baru dimasukkan. Itu sebenarnya mengurangi ini saja, mengurangi tekanan ketika masang saja. Tetap harus ada tekanan ketika masang. Nah, itu caranya. Kalau Anda mau lihat seperti apa, Anda bisa cari nanti di YouTube ya, bagaimana orang mengassembly poros sengkol misalkan ya, crankshaft. Jadi assembly crankshaft. Jadi crankshaft itu ini ada yang dibuat terpisah ya, cranknya dengan shaftnya, sehingga supaya dia jepit ketika dipasang ya, assembly-nya gitu, lubangnya dipanaskan dulu. Nah, ini salah satu contoh. Oke, mungkin penjelasan ini bisa membuat lebih jelas ya dari yang tadi. Nanti bisa ditanyakan lagi kalau memang ada yang kurang jelas. Ini contoh-contoh suwean. Jadi suwean itu nanti biasanya pakai toleransi ISO ya, ada H. Nah, ini untuk lubang biasanya. Kemudian kalau yang huruf kecil, jadi kalau hurufnya besar ini lubang, kalau yang hurufnya kecil ini poros.
Jadi kalau H8 ketemu dengan H6 atau H7, ya ini masih longgar. Jika dilumasi masih dapat geser. Ini contoh penggunaannya di mana. Misalkan H7 atau 8 dengan D9. Nah, ini longgar sekali. Nah, ini untuk apa? Untuk bantalan luncur. Untuk selisih temperatur yang besar ya. Kemudian longgar kecil, misalkan H dengan F. Atau H7 dengan G6. Nah, ini longgar tidak terasa. Jadi longgar tapi nggak kocak gitu ya. Nggak goyang. Ini misalkan bantalan luncur pada mesin berkakas. Nah, kalau yang ini longgar, kemudian untuk yang transisi atau apa tadi interference ya kalau di sini. Transition fit, sway and pass. Sway and pass itu misalkan H7 dengan N6 atau H7 dengan K6. Nah, ini misalkan bisa dipasang dengan hammer. Ditekan, misalkan memasang shaft ke puli ya. Pemindah momen putih. Nah, kalau sesak, nah ini H7 dengan P6 misalkan. Jadi masangnya harus dipres atau pakai pemanasan atau pendinginan. Nah, ini contoh-contoh yang lain. Jadi ini adalah suwen yang berbasis lubang karena yang ditentukan lubangnya dulu. Nah, ini yang suwen yang berbasis poros. Jadi patokannya poros. Nah, ini patokannya suwen. Ya, ini patokannya poros. Jadi ini suwen basis poros. Misalkan H6 ketemu G7. Jadi kalau depannya huruf G ini yang lubang ya. Kalau huruf kecil poros. Nah, ini contoh-contohnya banyaknya. Misalkan untuk apa yang pasak atau kopling geser, bantalan luncur atau basing. Nah, ini basing ya. Biar Anda tahu basing kan. Basing itu longgar. Jadi kalau H9 porosnya maka lubangnya F6. Atau kalau yang transisi H6 dengan N7 pasak silindrik contohnya. Ya, masangnya ditekan pakai hammer. Dipukul pakai hammer. Kemudian yang sesak H6 porosnya dengan P7 lubangnya. Dipres ya. Atau dipanasin atau didinginkan. Nah, mungkin Anda agak bingung lihat ini, mungkin ini bisa menjelaskan bedanya antara suwean basis lubang dengan suwean basis poros. Oke, kita fokus ke basis poros dulu. Suwean berbasis poros. Nah, suwean berbasis poros itu apabila porosnya, jadi ini yang ini porosnya itu mempunyai suwean atau toleransi atas atau batas penyimpangan atasnya atau ES-nya sama dengan 0. Nah, ini. Jadi kalau Anda lihat ES-nya nempel di garis 0. Nah, ini ya. EI-nya
minus berarti. Kalau ES-nya 0, karena ES itu yang atas, maka EI-nya minus, pasti di bawahnya. Nah, jadi ini yang jadi patokan. Pokoknya kalau porosnya nempel di garis 0, dengan ES-nya sama dengan 0, patokannya ES ya kalau poros ya. Berarti itu suean basis poros. Sementara yang basis lubang, Anda lihat ini basis lubang, itu EI-nya sama dengan 0. Jadi Anda lihat batas bawahnya, nah ini selalu nempel di garis 0. Atau ini ukuran dasar ya, ukuran dasar. Ya. Nah, berarti kalau EI-nya 0, maka ES-nya positif. Nah, ini ES-nya jadi positif kan. Ya, berarti ES0, kalau Anda lihat sini ES0, maka ES kecil, kalau poros kan ES kecil ya. ES-nya sama dengan minus. Minus berapa ini? Sementara kalau yang ini ES-nya sama dengan positif. Dia pasti positif. Kalau yang ini pasti negatif. Nah, oke. Itu bedanya basis poros dengan basis lubang. Nah, lalu kalau melihat suean itu longgar, pas atau paksa, dilihat dari apakah lubangnya di atas atau porosnya yang di atas atau saling menutupi. Nah, kalau terlihat lubangnya di atas, ini lubangnya di atas. Ini lubang di atas, berarti dia longgar. Lubang di atas. Nah, sementara Anda lihat yang sebelah kanan, gambar di kanan, ini yang lubang di atas yang ini. Ini yang lubang di atas. Sementara suean paksa, itu lubangnya pasti di bawah. Nah, Anda lihat lubangnya di bawah. Nah, yang ini juga lubangnya di bawah. Jadi lubang di bawah. Ini juga lubang di bawah. Nah, sementara yang transisi atau suean pas itu ya saling memotong. Jadi ada irisan. Nah, irisannya itu bisa agak nongol ke atas atau agak nongol ke bawah atau di tengah-tengah. Nah, pokoknya kalau yang tidak di atas, tidak di bawah gitu ya, berarti itu pas. Gampangnya gitu. Jadi kalau lihat longgar, pas atau paksa, lihat dari posisi lubang dan porosnya. Kalau lihat basis sueannya, lihat dari posisi yang nolnya, ES-nya atau EI. Jadi kalau poros, berarti ES porosnya 0. Kalau lubang, ES lubangnya yang 0. Ya, bisa diterima kira-kira penjelasan ini. Nanti akan ada latihan ya, akan ada soal untuk latihan. Pokoknya patokannya itu saja. Jadi dari EI-nya, ini yang Anda ingat. Kalau EI 0, berarti suean basis lubang. Kalau ES 0, ya, jadi hurufnya beda ya, jangan lupa. Kalau huruf besar EI berarti lubang, kalau huruf kecil ES 0 berarti poros. Basis poros. Oke. Nah, terus kemudian tadi Anda lihat
kan ini baru H saja kan yang kelihatan. Jadi Swain sistem basis poros itu ini cirinya, Swain basis lubang itu ini cirinya. Jadi ES 0 yang ini atau EI 0 yang ini. Tapi kan baru H saja yang kelihatan nempel ya. Nah, yang lain gimana? Tadi kan Anda di sini lihat huruf yang lain banyak kan. Nah, ini Anda bisa lihat gambar yang ini. Nah, kenapa kok tadi ada H gitu ya? Karena H itu memang adanya di sini, di tengah-tengah. Jadi H lubang itu nempel di 0, H poros juga nempel di 0. Cuma kalau H lubang itu EI-nya yang sama dengan 0. Kalau H poros, ES-nya yang sama dengan 0. Kebalik ya. Oh, oh ya benar-benar. Jadi atasnya poros yang 0. Kalau ini bawahnya lubang yang 0. Nah, yang lainnya nyebar. Kalau G lubang itu naik dikit ya, ini G lubang. Kemudian yang FG, F, EF, E, D, C, C semakin lama semakin jauh. Tapi setelah H, HI, JS, nah ini JS, J, K, M, N, P, R, S, T, U, V, terus ke sana. Jadi diagram ini menunjukkan artinya kalau H itu nempel di 0, maka sebelum H itu semakin jauh dari 0, semakin plus lah ya istilahnya ya. Angka plusnya semakin besar. Sementara kalau yang setelah H ini semakin turun. Tetapi ada sedikit anomali mungkin di sini. Nah ini karena ya kenapa seperti itu ya saya nggak tahu, ini desainernya bikin kayak gitu mungkin pada waktu dia meneliti dulu itu hasilnya seperti itu sehingga di daerah sini ini agak tidak menentu. Ya, tapi secara umum sebelum H kalau poros itu dari bawah. Nah, kalau poros itu naik cenderungnya. Nah, semakin naik. Kalau lubang semakin turun. Nah, ini nanti berpengaruh ke perhitungan. Tapi sebelum masuk sana, saya mau jelaskan dulu. Tadi mungkin juga ngaruh ke pertanyaan dari siapa tadi yang menanyakan, saya nggak cek namanya tadi. Nah, Verdika, Pak. Verdika ya. Nah, begini sebetulnya Verdika. Toleransi itu bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Misalkan, langsung maksimum minimum. Jadi kalau ini dimensi di gambar teknik, langsung saya tulis diameter maksimum dan diameter minimumnya. 32,15, 31,82. Nah, ini kalau dibikin toleransi ini besar sekali ini ya. Ini biasanya akan ditulis yang lebih dekat kemana? Misalkan 32 plus 0,15 minus 0,18. Ya kan? 32 kurangi 18 sekian ya. Mudah-mudahan nggak salah hitung saya. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau mau dibuat toleransi ukuran dasar dengan penyimpangannya. Jadi bisa seperti ini. Yang kedua, ini kalau ini penulisan dengan ukuran maksimum dan minimum langsung ya. Ini maksimum minimum. Bisa juga ini yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua itu ukuran dasarnya dinyatakan dulu, baru kemudian toleransinya. Plus minus, nah, atau 0 dengan minus, atau seperti ini, plus minus juga. Nah, kalau plus minusnya sama, kita bisa tulis seperti ini. Artinya ini sebetulnya 30 plus 0,1 minus 0,1. Jadi ini yang disebut dengan toleransi simetri. Jadi simetri itu plusnya sama dengan minusnya. Nah, maka boleh dituliskan seperti ini. Langsung plus minus 0,01 misalkan 0,02. Berarti ini plusnya dan minusnya sama. Tapi kalau plusnya dan minusnya berbeda, maka dituliskan seperti ini. Oke, atau cara berikutnya, ini kan pertama, kedua, ketiga, keempat. Dengan toleransi ISO 45G7. Nah, bagaimana toleransi ISO itu? Nah, kita bisa lihat ini. Jadi, toleransi itu ada dua. Yang pertama adalah posisi daerah toleransi. Dan yang kedua adalah besar toleransinya. Posisi daerah toleransi itu yang gambar ini tadi. Dia di A, di B, di C, H, atau apa gitu ya. Itu posisi daerah toleransinya. Nah, posisi daerah toleransi terhadap garis nol itu ditetapkan sebagai suatu fungsi ukuran dasar atau berubah mengikuti ukurannya. Jadi semakin besar ukurannya, dia nanti bisa berubah juga nanti. Bisa naik, bisa turun gitu ya, tergantung. Nah, ini dinyatakan dengan simbol satu huruf. Nah, ini kan tadi ada A, ada P untuk poros. Nah, simbolnya ini kalau huruf besar berarti lubang, kalau huruf kecil berarti poros. Jadi kalau P besar berarti ini lubang. Z lubang. Kemudian S ini poros, P poros, N poros. Nah, saya balik lagi ke sini. Sementara toleransi itu adalah besarnya, ya. Jadi harga atau besarnya ditetapkan sebagai fungsi ukuran dasar juga. Dinyatakan dengan simbol angka. Jadi kalau contohnya gini, 45G6. Kalau ada kata-kata 45G6, ini Anda lihat G-nya dulu. Berarti dia pasti poros. Kenapa? Karena ditulis dengan huruf kecil. Kemudian 45 itu adalah ukuran dasarnya. Berarti ukuran dasarnya adalah 45. Nah, posisi daerah toleransinya mengikuti aturan kode huruf G. Coba kita lihat huruf G. Nah, ternyata huruf G itu ada di mana G poros? E, F, G. Nah, di sini. Jadi kalau saya perbesar gambarnya, ini garis 0, G itu di sini. Berarti apa artinya kalau ini 0? Berarti ini minus. Berarti ada jarak, berarti ini minus. Ini apa sih? Ini adalah ES poros. ES porosnya minus. Ya, nggak tahu minus berapa ini. Ya, pasti dia minus karena di bawah 0. Nah, sementara toleransi itu akan menentukan seberapa panjang ini ke bawah.
angkanya itu menentukan ini. Misalkan tadi kan G. Oh, G itu posisinya ini. Ini G. G itu menentukan ES-nya minus sekian gitu ya. Nah, tapi toleransinya menentukan ini lebar IT-nya ini. Apakah dia cuma segini gitu ya, segini sampai segini saja, atau segini, atau lebih besar lagi. Nah, ini tergantung angka di belakang G-nya tadi. Nah, ini kan ada 6. Artinya dia toleransinya mengikuti aturan angka 6 atau IT 6. Nah, sementara kalau yang contoh berikutnya 65H7, ya dari H-nya ini Anda sudah tahu bahwa itu adalah lubang. Yang ukuran dasarnya adalah 65 mili. Posisi daerah toleransinya ikut kode huruf H. Toleransinya ikut angka 7 atau IT 7. Nah, nanti saya akan kasih contoh bagaimana menghitungnya. Nah, ini rumusnya seperti ini. Jadi, menurut ISO, jadi ada 18 kualitas toleransi. Nah, jadi toleransi itu yang tadi ya, kalau ada H8, H7, H6 gitu ya. Nah, itu 18 tadi itu, 18 grade toleransi itu dimulai dari IT 01, 0, baru 1 ya. Jadi urutannya 01, 0, 1 gitu ya. Depannya ada IT-nya. 01 sampai 16. Jadi yang terakhir ini IT 16. Jadi 01, 0, 1, 2, 3 sampai 16 sehingga totalnya 18. Jadi angka di belakang IT itu menunjukkan angka kualitas. Jadi kualitas 5 sampai 16 ya. Itu IT 5 sampai 16 dapat dihitung dengan ini. Jadi artinya untuk yang 0 sampai 4 itu nggak pakai rumus ini tapi sudah ditentukan. Nah, kalau 5 sampai 16 itu Anda bisa pakai rumus ini. Di mana rumusnya adalah 0,45 dikalikan akar 3D kemudian ditambah 0,001 kali D. Di mana D itu adalah akar D minimum dikalikan D max. Nah, D min dan D max itu apa? D min dan D max itu adalah tingkatan diameter minimum dan maksimum. Nah, sepertinya saya harus kasih contoh ini ya. Mudah-mudahan ini waktunya cukup, kita selesai jam 6. Saya kasih contoh. Nah, ini toleransi tadi. Jadi IT 5 itu sama dengan 7 kali I ya. Jadi I-nya yang tadi. Jadi I-nya itu sama dengan 0,45 akar 3 D ditambah 0,001 D, di mana D-nya adalah akar D min kali D max. Ya.
Jadi ini, tapi sih biasanya kalau di machining yang kita sering pakai itu ya berkisar antara 5, 6, 7, 8, 9, 10 udah jarang, apalagi yang sampai belasan ini sudah sangat jarang. Nah, untuk yang tadi khusus, nah yang khusus itu kan ada IT 01, 0 dan 1 ini rumusnya ini beda, agak berbeda. Ya ini fix ya, pakai ini. Nah, ini penyimpangan fundamental, nanti kita bisa gunakan ini untuk melihat. Nah, ini tabel toleransi yang sudah jadi. Ya. Oke, ini kita nggak lihat dulu. Saya akan kasih contoh. Nah, misalkan kita lihat gampang saya. Pasangan lubang dan poros. Diameter misalkan 65 H7 G6. Nah, H7 G6. Artinya kalau Anda lihat pasangan H7 G6 berarti ini ada dua. Yang pertama adalah lubang. Nah, kalau Anda lihat ini ya, posisi toleransinya hanya ada di lubang, porosnya G ya. Maka ini sudah pasti adalah suwean basis lubang. Karena tadi Anda lihat ya, yang di grafik yang lubang dan poros, H itu ada di sini ya, di tengah-tengah. Nah, ini untuk lubang dan ini yang lubang, yang ini yang poros. Nah, ini H kecil. Sehingga sebetulnya suwean itu basis lubang atau poros, Anda lihat hanya poros atau lubang. Kalau ini kebetulan hanya adalah lubang. Porosnya G. Ya. Sehingga ini suwean basis lubang. Nah, maka lubangnya diameter 65H7. Nah, kalau kita bicara lubang 65H7, maka Anda lihat gambar di sini, maka EI lubang, EI-nya sama dengan 0. Karena ini kan tadi jadi acuan basis lubang kan, EI sama dengan 0. Maka ES-nya berapa? Berarti kan ES-nya adalah, nah kalau bawahnya ini berarti ES-nya adalah jadi ininya EI sama dengan 0, maka ES-nya di atas kan. Berarti ini tingginya adalah IT berapa dia? Di sini ada angka 7, maka ini adalah IT 7.
Nah, di presentasi yang tadi saya berikan, nanti saya akan kasihkan kopinya. IT7 itu sama dengan 16I. Jadi IT7 itu sama dengan 16I. Saya tulis ini IT7 itu sama dengan 16I. Sementara I-nya tadi kan kita sudah hitung sama dengan 0,45 akar 3 D. Nah, D-nya gimana ngitungnya? Nah, D itu tergantung D min dan D max. Jadi D sama dengan 65 mili ya. Ini kalau saya nggak kasih apa-apa, ini mili. Maka 65 mili kita lihat ke tabel. 65 mili itu ada di ukuran berapa? Bentar, saya mesti cari tabelnya. 60 mili itu ada di ukuran antara 50 sampai 80. 65 itu ada di antara 50 sampai 80. Maka D min-nya 65, D max-nya sama dengan 50 sampai 80 ya. Sorry. 50 sampai 80. Berarti ini salah. Ini 50 ya, bukan. Jadi artinya ukuran 65 itu berada di rentang antara 50 sampai dengan 80. Maka D tadi rumusnya sama dengan akar 50 kali 80. Sama dengan akar 400 itu 20 akar 10, Pak. Atau 63,24. 63,24. Ini ya. Oke, Iya, Pak. berarti masukkan ke rumus ini. 0,45 akar 3D 63,24 ditambah 0,001 kalikan D tadi. Nah, D-nya 63,24. Nah, ini nanti dijumlahkan. Sebentar. Mungkin bisa dibantu hitung biar cepat. 1,85 bukan, Pak? 1,85. Iya, Pak. Sebentar. Saya hitung dapat segitu, coba. 0,45 kalikan akar 3 dari 63,24. Kemudian ini di 1,856 ya. Ya. Ya benar itu. 1,856. Nah, ini nanti bisa Anda bulatkan menjadi 1,9. Tetapi ini kan kita tadi masukannya semua dalam milimeter ya. Nah, sementara hasil I itu ini langsung Anda convert aja menjadi mikron. Ini mikrometer hasilnya.
Jadi meskipun kita masukkan ini mili, tetapi hasilnya mikro. Jadi memang ini bukan rumus apa? Ini rumus empirik sebetulnya. Jadi bukan rumus yang hasil turunan gitu ya. Sehingga kalau turunan kan nggak mungkin berubah dari mili jadi mikron. Nah ini rumus empirik dari hasil penelitian, dari hasil eksperimen. Nah, berarti dengan demikian, maka tadi EI 0, ES-nya adalah EI-nya sama dengan 0, ES-nya yang di atas berarti 0 ditambah IT 7. Berarti 0 ditambah, sorry, IT 7-nya belum dihitung. IT 7 16I ya. Berarti 16I-nya sama dengan 16 dikalikan 1,9. 30,4 Pak. 30,4. Berarti ya dalam mikron ya masih 30 ya. Ini dalam mikron. Sehingga sama ES-nya sama dengan 30 mikron. Sehingga kalau kita gambarkan dalam diagram toleransinya, nah, ini sama dengan 30 mikron, ininya sama dengan 0. Ini H7-nya. 0-nya ini sebetulnya adalah 65 ya. Ukuran dasarnya 65. Jadi artinya toleransi lubangnya adalah, jadi toleransi lubang, ini kesimpulannya adalah diameter 65 plus 0,03 minus 0. Jadi ini kesimpulan untuk lubang. Nah, sekarang kita hitung poros. Ya, saya buka halaman baru lagi. Porosnya ini diameter 65 G6. Nah, ini biasanya kalau toleransi yang biasa digunakan itu antara lubang dan poros itu beda satu tingkat. Jadi misalkan tadi lubangnya H7, maka nanti porosnya di angka 6 pasti. Biasanya gitu. Kenapa? Karena bikin poros itu lebih mudah daripada bikin lubang. Nah, berarti kalau ini maka G6. Nah, G6 itu kita pakai tabel. Ini masih, ini kalau saya close bisa kelihatan lagi nggak ya? Saya nggak close dulu deh. Jadi Anda pakai lubang, pakai tabel, di mana nanti di tabel penyimpangan fundamental untuk poros ya, itu ada G. G itu adalah toleransinya minus 2,5 D pangkat 0,34. Jadi untuk G, saya bacakan dulu saja tabelnya, nanti saya kasih tunjuk. Untuk G itu ES-nya sama dengan minus 0,25
0,25 D pangkat 0,34. D pangkat 0,34. Pangkatnya nggak ada, sorry ini saya salah nulis, ini nggak ada minusnya. Ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi untuk G, ES-nya itu ini. Jadi ES-nya sama dengan minus 0,25. D-nya kita lihat di tempat yang tadi 63,24 ya. 63,24 akar 0,34. Ya, ada yang sudah menghitung? Minus 0,25 kali minus 1,02 Pak. 63,4 pangkat 0,34 minus 1,025. Nah, sekarang ada 6. IT 6. Jadi kalau ini ya minus 1 lah ya. Kalau dibulatkan dalam mikron ya minus 1. Yes-nya. Oh, sorry. Ini salah. 10,25. 2,5 ya, bukan 0,25. Sebentar, saya lihat tabelnya. Makanya angkanya agak aneh, ya. ,5 bukan 0,25. Jadi tinggal ini aja berarti dikalikan 10 berarti Pak. 10 benar. 10. Ya. Nah, ini saya yang salah. Nah, komanya di sini ya. Jadi 10,25. Berarti di sini tetap 10 ya. Dalam mikrometer. Ini ES. Minus apa enggak Pak? Minus. Karena ini depannya ada minusnya. Ya, terima kasih. Artinya kalau ini ukuran dasarnya, maka ES itu kan atasnya ya, maka atasnya minus 10. Jadi ini jarak ini ke sini 10. Ya, minus 10. ES. Lalu ke bawahnya berapa? Nah, berarti EI. EI itu sama dengan ES dikurangi lagi IT 6. Nah, IT 6-nya yang harus dihitung. IT 6 itu sama dengan, kalau kita lihat di tabel yang tadi lagi, IT 6 itu sama dengan 10I. 10I. Sehingga 10 dikalikan AI-nya ambil dari sini lagi. 1,9. 10 kali 1,9 sehingga sama dengan 19. Nah, berarti ini sama dengan minus 10 dikurangi 19. Artinya ini
ke sini tadi minus 10, turun lagi, ini 19. Sehingga ke sininya kan jadi 25 ya. Total 10, ini minus 10 ditambah dikurangi minus 19. Jadi totalnya, minus 19. 29, sorry. 29, ini 29. Jadi ini nilainya adalah minus 29. Nah, inilah porosnya. Jadi ES-nya minus 10, EI-nya minus 29. Jadi toleransi poros sama dengan diameternya sama. Minus 0,010 minus 0,029. Nah, jadi ini toleransi porosnya. Jadi kita punya sekarang pasangan lubang dan poros. Nah, tadi toleransi 65 plus berapa tadi? 0,03 minus 0 gitu ya. Nah, ini yang di sininya 10,29. Nah, ini kita plotkan dalam satu tabel. Jadi kan 30 ya. 0,30 lubangnya. Ini lubang. EI-nya 0. ES-nya sama dengan 30. Ini dalam mikron ya. Kemudian tadi minus 10, ini harusnya pakai kertas berskala ya. Ya, ini 30 ya, ini masing-masing ini 10, berarti ini ke bawah ini juga 10. Nah, ini kan tadi minus 10. ES sama dengan minus 10 mikron. Kemudian ke sini 10, 20, 30 sini 29. Nah, ini adalah EI dari lubang sama dengan minus 29. Ini adalah 65, diameter 65 ya, atau ukuran dasar ya. Atau kita bisa anggap sebagai nolnya lah ya. Jadi toleransi, nah kalau Anda sudah bisa lihat tabel ini, kemudian ditanya, ini jenis toleransi apa? Jenis suean apa? Longgar bukan, Pak? Nah, jadi Anda sudah paham kalau bisa jawab itu. Jadi jenis suean longgar. Kenapa? Karena lubangnya di atas daripada poros. Daerah toleransi lubang di atas daerah toleransi poros. Makanya suean longgar. Nah, bagaimana menghitung? Berarti kalau longgar, berarti hanya punya kelonggaran ya. KL. KL itu kelonggaran. Berapa kelonggaran maksimum? Nah, longgar maksimum, logikanya gampang. Longgar maksimum itu akan terjadi kalau lubang terbesar ketemu dengan poros terkecil. Nah,
Berarti lubang terbesar kan plus 30 kan? Dikurangi, sorry baterainya mau habis. 30 dikurangi, nah poros terkecil minus 29. Sehingga ya jadi 59 mikron. 59 mikrometer atau 0,059 mili. Ya. Nah, sementara berapa kelonggaran minimumnya? Longgar minimum terjadi kalau, atau saya tulis ini KL, minimum terjadi kalau lubang terkecil ketemu dengan poros terbesar. Nah, berapa kelonggarannya? 0 dikurangi minus 10. Jadi kelonggarannya 10. Gitu ya. Jadi gampangnya kelonggaran maksimum itu yang terbesar ketemu dengan yang terkecil. Lubang terbesar ketemu dengan poros terkecil. Nah, sementara kelonggaran minimum, ya lubangnya yang paling kecil ketemu dengan poros yang paling besar. Nah, ini 59, yang ini 10. Nah, harusnya kalau Anda sudah saya kasih contoh ini, ngitung yang lain harusnya bisa. Maka nanti saya akan kasih tugas Anda untuk menghitung, ya. Menghitung untuk suean-suean yang lain. Nah, saya kasih contoh saja, mungkin Anda bisa catat, ya. Ini latihan. Ini diameter 85, ya. Saya kasih sama dulu. Ini hanya angkanya dulu yang saya bedain. A7, G6. Ya. Nanti saya akan kasih tabel-tabelnya, saya kasih presentasi, ya. Saya share di tim. Ini untuk suean longgar, ya. Kemudian saya kasih juga untuk suean yang lain 40 H7 ketemu dengan H7 N6. Ya, ini contoh longgar. Ini contoh yang pas. Kemudian saya kasih contoh juga yang sesak. Diameter 60 misalkan.
Nah, ini yang sesak. Cuma ini ada variasinya ya, ini H ya. Ya. Jadi kalau ini suwean basis apa? Kalau hanya ada di lubang berarti suwean basis Lubang. lubang. Berarti ini basis. Poros. Nah, jadi nanti Anda harus bisa jawab ini. Pertama Anda tanya basis suwean. Kemudian B-nya nanti Anda cek toleransinya. Toleransi lubang poros. Kemudian yang C Anda akan jawab jenis toleransi. Jenis suwean. Kemudian D nanti Anda akan gambar ilustrasi daerah toleransi gabungan. Ya, daerah toleransi gabungan yang tadi ya. Oh, ini lubangnya, ini porosnya gitu ya. Terus ini ES, EI, ES, EI gitu ya. Berapa ukurannya? Kemudian yang E itu adalah menghitung kelonggaran atau kerapatan. Ya, jangan lupa bahwa kalau suwean longgar itu akan ada KL max dan KL min. Tapi kalau suwean pas itu hanya ada KL max dan KR max. Jadi kelonggaran maksimum dan kerapatan maksimum karena dia bisa longgar, bisa rapat. Nah, kalau sesak itu adalah KR max dan KR min. Silakan itu dicoba, nanti tabelnya saya kasih ya dalam mungkin paling lambat besok saya kasih. Kita ketemu lagi kan Mas minggu besok ini kan Anda masih teori ya. Minggu depannya lagi baru kita ini kita kuliah lagi. Kayaknya ada perubahan jadwal ya. Siap-siap lihat pengumuman saja karena aturan PSBB-nya berubah. Kemudian Anda bisa masuk 50% sehingga ada modifikasi lagi supaya kuliahnya untuk semester ini bisa selesai lebih cepat sehingga kita nggak mundur lagi karena nanti di semester depan itu kita akan ada transisi ya untuk perpindahan ke kampus baru sehingga diupayakan supaya semesternya nggak mundur. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau enggak. Kalau ada pertanyaan silakan. Mas, Kalau Mas. ya. Silakan. Mungkin soal absennya gimana, Mas? Apa kita pakai link yang mekanika teknik atau gimana, Mas? Untuk apanya? Untuk absen, Mas. Oh, untuk absen. Iya, Mas. Aduh. Gini, absennya saya buatin saja ya. Nanti Iya, Mas. saya bikinin baru saja khusus untuk metrologi supaya nggak campur karena kalau campur nanti saya ngeceknya juga susah. Jadi yang
Yang kemarin kan 2 kali kuliah saya cek masuk semua ya. Tinggal nanti Anda isi aja manual ya. Hari ini Anda isi yang 1, 2 sekaligus yang ketiganya. Ya, Siap. karena Terima kasih, Mas. saya belum sempat bikin waktu itu ya untuk yang kuliah ini. Karena saya Yang kira karena saya kira di apa Innocent sudah bisa. Innocent sudah bisa belum? Udah coba belum? Kemarin sih dicoba kayaknya belum bisa, Mas. Sudah bisa? Belum, Mas. Belum bisa ya Innocent-nya. Ya Iya, Mas. itu karena Nanti ya dicoba sudah. lagi, Mas. Nanti saya coba lagi ya. Ya, Terima kasih, nggak Mas. apa-apa. Nggak apa, nanti linknya saya share ke tadi ya, ketua kelas ya, yang hubungin saya. Oke, untuk materinya jelas? Berarti nanti absennya itu pertemuan 2 sama 3, Pak? Atau gimana, Pak? Berarti ini kan pertemuan ketiga. Jadi satu itu yang gambaran umum, kedua itu yang kemarin apa kesalahan-kesalahan itu ya, sifat umum alat ukur dan kesalahan pengukuran. Yang ketiga berarti yang toleransi dan suean. Iya. Jadi ada 3 pertemuan ya. Berarti nanti di 3-3-nya, Pak? Ya, diisi 3-3-nya. Kalau yang satu ya sesuai tanggalnya, yang kedua sesuai, yang ketiga hari ini. Ya, ini yang ke Baik, satu Pak. ya Terima kasih. tanggal. Ya, gitu saja. Yang lain ada pertanyaan lagi? Oke, berarti materi ujian kita nanti ya, mulai dari gambaran umum ya. Gambaran umum itu kan ya isinya sejarah pengukuran, kemudian apa yang dimaksud dengan apa metrologi gitu ya, metrologi industri itu apa sih, kemudian apa yang dimaksud dengan apa termasuk istilah apa sih yang dimaksud dengan teliti, ketelitian, apa ibu yang dimaksud dengan kecermatan gitu ya. Kemudian kalau yang kedua itu kan lebih ke sifat-sifat alat ukur ya, mulai dari apa kecermatan, kemudian rantai kalibrasi, keterlajakan ya, terus apa sensitivitas itu atau kepekaan ya, shifting drift ya atau pergeseran dan seterusnya. Ya itu Anda baca-baca nanti. Materinya sudah saya share belum ya kalau yang meteorologi? Ada yang sudah yang apa? Yang belum yang apa? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum semua. Oke. Belum. Ya kalau belum semua nanti Belum saya share. di-share semua. Ya. Oke, nanti saya share ya, termasuk yang ini ya. Oke, ini saya rekam, nanti rekamannya saya share. Biasanya saya share via YouTube ya. Yang kemarin-kemarin saya lupa rekam, jadi ya yang kemarin-kemarin pakai catatan aja mungkin. Tapi catatan di PowerPoint-nya masih ada, nanti saya share. Ya. Oke, itu dulu. Ada lagi pertanyaan? Belum? Ya, kalau nggak ada, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang gitu ya. Nanti materi saya share, tugasnya ini sudah dicatat? Sudah, Pak. Sudah, kalau nggak di capture saja ya, biar. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Saya stop dulu ya.